Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Nasir MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan keluarga ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suzila Ayuni dengan NIM 210050080. Pada kali ini saya akan membahas tentang materi tentang konsep, teori, dan strategi orang tua dalam mendidik orang dewasa dalam era teknologi informasi. Nah, yang pertama, konsep yang saya temukan yang pertama yaitu pendidikan remaja dalam keluarga melibatkan seluruh anggota keluarga. Jadi, saya sangat setuju dengan pernyataan ini, di mana seperti yang kita tahu, keluarga itu merupakan wadah antara individu dan kelompok yang menjadi tempat pertama dan utama untuk bersosialisasi. Ibu, ayah, atau saudara merupakan orang yang pertama bagi anak untuk mengadakan kontak dan tempat pembelajaran. Terbentuknya karakter yang baik itu juga besar perannya bagi orang tua. Didikan yang baik itu tentunya dari orang tua yang baik pula. Demikian pula sebaliknya. Nah, yang kedua yaitu tujuan dari pendidikan adalah untuk membentuk remaja menjadi manusia yang sehat, cerdas, berkarakter mulia, dan memiliki masa depan yang cerah. Didikan orang tua ini sangat berpengaruh besar terhadap anak. Jika orang tua ini membiarkan anaknya tanpa mengawasi, tanpa melibatkan perannya, pokoknya dibiarkan begitu saja, maka anak tersebut akan tumbuh kembang dengan peran orang tua yang orang tua berikan. Nah, dengan adanya pendidikan ini, maka menciptakan anak yang cerdas, karakter mulia, dan memiliki masa depan yang cerah. Semua orang tua mungkin menginginkan anaknya yang supaya menjadi penerus generasi bangsa, supaya menjadi anak yang taat, supaya menjadi anak yang berkarakter. Tentunya hal ini tidak terlepas dari tanggung jawab orang tua. Jadi pendidikan dari keluarga itu sangat penting bagi anak. Dengan anak juga merasa keterlibatan orang tua itu memberi positive vibes gitu. Dengan adanya keterlibatan orang tua, maka anak menjadi sosok yang ingin membahagiakan orang tua, ingin menjadi generasi penerus bangsa, serta menjadi anak yang berkarakter mulia. Konsep yang ketiga yaitu teknologi bisa mendekatkan atau menjauhkan remaja dari keluarganya. Nah, dengan teknologi yang semakin canggih pada saat sekarang ini, atau yang lebih dikenal sekarang itu pastinya semua remaja, mungkin dari anak-anak dari kelas umur 12 tahun atau SD, itu mungkin sudah menggunakan gadget. Nah, gadget ini bisa mendekatkan atau menjauhkan remaja dari keluarganya. Kenapa saya katakan demikian? Teknologi ini bisa mendekatkan. Jadi dengan teknologi, jika kedua orang tua atau keluarga si remaja ini berada jauh dari anaknya, remaja ini berada jauh dari orang tuanya yang merantau. Nah, dengan teknologi ini, itu bisa mendekatkan, bisa menjadi akrab, atau bisa melibatkan pendidikan itu melalui gadget gitu. Nah, dengan adanya teknologi ini, orang tua bisa menjadi memberi pendidikan melalui gadget. Kemudian orang tua juga bisa menanyakan kabar atau menanyakan info kepada anaknya sebagai pendidikan dalam keluarga. Bukan hanya karena itu, bukan hanya sisi positifnya saja, gadget ini juga memiliki sisi negatif. Sisi negatifnya yaitu remaja bisa menjauh dari keluarganya. Kenapa saya katakan demikian? Banyak saya temukan kasus bahwa dengan adanya gadget, para remaja ini menjadi tidak fokus. Fokusnya tidak hanya tidak ke objek orang gitu. Ia malah fokus ke objek handphonenya saja. Dengan begitu,
dia hanya memfokuskan dengan HP dan mengurangi interaksi kepada keluarganya. Gadget ini juga, dengan adanya gadget, mereka malah sibuk sendiri, tidak memikirkan orang tuanya, tidak memikirkan pekerjaan orang tuanya, malah ya hanya acuh tak acuh dengan apa yang dilakukan keluarganya di luar sana. Ia mungkin lebih memilih drakoran di kamar, menyendiri di kamar, atau hal-hal yang hal-hal yang bisa membuat dia senang melalui gadget gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh era teknologi informasi bagi remaja. Yang pertama yaitu ada gangguan psikos. Nah, dengan adanya gadget tadi, maka akan menimbulkan gangguan psikologis. Psikologis itu diantaranya gangguan kecemasan, gangguan mood, gangguan psikotik, atau gangguan makanan, malah dan lebih parah itu adalah gangguan kepribadian. Hal ini mungkin terjadi karena seringnya seorang remaja itu menggunakan gadget sehingga psikologisnya kena atau mengalihkan psikologisnya ke hal-hal yang buruk gitu. Nah, penyebab yang kedua yaitu kurangnya konsentrasi. Nah, susah konsentrasi ini merupakan gangguan berpikir yang membuat seseorang kurang fokus atau susah memperhatikan sesuatu. Nah, mungkin gara-gara gadget tadi yang tadinya ia hanya fokus pada gadget tadi, sehingga fokus yang lain itu menjadi kurang, atau konsentrasi dalam hal lain itu menjadi kurang gitu. Kemudian ada masalah sosial. Masalah sosial ini merupakan perbedaan antara pendapat dan kenyataan, atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Dan yang terakhir yaitu prestasi belajar. Dengan adanya gadget, mungkin seorang remaja menjadi pemalas, menjadi menggampangkan tugas, menjadi faktor waktunya menjadi berkurang, ya tadinya waktunya harusnya untuk belajar, malah malah terfokuskan hanya ke gadget, tidak pernah memikirkan kapan belajar, kapan main gadget, dan kapan bermain. Jadi dengan gadget tadi maka turunnya prestasi seseorang. Selanjutnya yaitu strategi orang tua dalam mendidik anak di era teknologi informasi. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang teknologi informasi tentang anggota keluarga. Nah, jadi orang tua itu harus mengetahui apa sih teknologi informasi, apa sih dampaknya, apa saja faktor positifnya, apa saja dampak negatifnya. Nah, dengan mengetahui kecanggihan teknologi informasi, maka strategi yang dilakukan orang tua mungkin bisa menjadi lebih baik untuk meminimalisir terjadinya faktor negatif. Kemudian bijak. Menjadi orang tua yang bijak merupakan pendidikan yang susah gitu. Zaman sekarang susah mencari orang tua yang bijak. Kebanyakan dari yang saya ketahui, orang tua itu banyak yang membiarkan tanpa melibatkan perannya di zaman teknologi informasi ini. Kemudian aktivitas pengalihan atau menyenangkan. Nah, dengan faktor ini, dengan strategi ini, mungkin orang tua bisa mengajak anak itu untuk pergi liburan, untuk pokoknya melakukan hal-hal yang membuat anak itu tidak monoton, tidak membiarkan anak itu asik sendiri dengan dunia gadgetnya gitu. Kemudian memahami norma dan etika. Yang selanjutnya yaitu melibatkan seluruh anggota keluarga. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa keluarga ini merupakan wadah pertama atau pesantren pertama bagi anak dalam melakukan segala hal. Dan yang terakhir itu komitmen. Komitmen orang tua terhadap anak itu sangat penting dan sangat dibutuhkan. Jarang sekali saya temukan komitmen dalam dunia teknologi informasi ini. Nah, strategi ini dapat dilakukan orang tua untuk meminimalisir terjadinya hal-hal buruk yang terjadi pada anak di era teknologi informasi ini. Kemudian saya akan membahas tentang contoh kasus yang melibatkan orang tua dalam mendidik anak remaja di era teknologi informasi.
Nah, kasus yang saya angkat yaitu orang tua yang membiarkan pergaulan anak di era teknologi informasi. Nah, seperti yang kita ketahui, era teknologi informasi ini membantu manusia dalam segala hal. Hal ini sangat berpengaruh terhadap remaja. Banyak ditemui sekarang ini, orang tua itu memberi kebebasan terhadap remaja dalam pergaulan tanpa membatasinya. Menurut saya pribadi, ini merupakan tindakan yang tidak tepat bagi orang tua. Mengapa saya katakan demikian? Dampak dari pengguna iptek, media internet pada remaja adalah mengunjungi seperti situs-situs yang tidak layak untuk dilihat di usia mereka. Karena kontrol diri remaja yang masih lemah, lingkungan yang mendukung hal-hal tersebut, dan kurangnya peran orang tua dalam hal ini, maka remaja perlahan akan terjerumus ke kenakalan remaja. Perkembangan ini juga membuat remaja semakin malas, karena iptek memiliki tujuan untuk mempermudah dan memanjakan manusia. Jadi manusia akan semakin malas sebab sudah ada teknologi yang dapat menggantikan dirinya dalam bekerja. Hal ini juga dapat merusak moral, di mana internet menjadi media iptek yang dapat mempengaruhi moral dari seseorang. Seperti misalnya konten yang berbau negatif dan seperti hal-hal yang lainnya. Untuk itu harus adanya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua untuk membatasinya dan tidak juga melarang remaja dalam menggunakannya. Karena di sisi lain teknologi ini juga memberikan banyak manfaat. Maka orang tua harus berkontribusi penuh dalam mendidik para remaja. Nah, itu mungkin kasus orang tua yang membiarkan pergaulan anak di era teknologi informasi ini. Kasus ini sangat menimbulkan efek-efek negatif terhadap pergaulan remaja. Selain itu, saya juga memberi solusi terhadap kasus tersebut. Adapun hal yang pertama yang dapat dilakukan oleh orang tua itu komunikasi. Cara mendidik anak yang pertama adalah tetap dengan menjaga komunikasi dengan anak. Orang tua dapat menjelaskan kepada si anak betapa pentingnya memanfaatkan teknologi untuk kebaikan serta tujuan yang diharapkan dengan mengizinkan anak bersentuhan dengan teknologi. Kemudian yang kedua, membatasi penggunaan gadget sejak dini. Nah, cara mendidik anak di era digital selanjutnya yakni dengan membatasi anak dalam penggunaan gadget. Entah itu bermain game ataupun media sosial. Bukan melarang, tetapi hanya membatasi. Memberi waktu dan kesempatan untuk anak untuk berinteraksi dengan keluarga dan juga teman-temannya di lingkungan sekitar. Hal ini berarti orang tua harus juga menyingkirkan semua gadget saat sedang bersama anak. Nah, jelaskan apa hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang tidak diperbolehkan dengan jelas. Memberikan batasan yang jelas dan semua dapat dipahami dengan anak. Dengan begitu, mereka akan lebih bisa menerima jika aturan yang orang tua buat disampaikan dengan alasan dan penjelasannya. Kemudian, mendorong aktivitas motorik. Nah, semakin aktif, maka sang remaja ini menjadi lebih memiliki daya yang kuat. Bermain gadget boleh, tetapi orang tua harus mendorong mereka untuk melakukan aktivitas motorik seperti banyak membaca, banyak membantu orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah, dan bermain atau menjalani aktivitas-aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh yang aktif. Nah, hal ini sangat bermanfaat untuk masa depan si remaja. Kemudian, memilih media atau tayangan yang tepat untuk ditayangkan untuk anak. Cara mendidik ini juga dilakukan oleh orang tua dengan memilih media atau tayangan yang tepat untuk remaja. Orang tua dapat mengawasi dengan ketika menonton atau televisi hanya ada tayangan yang kurang baik untuk anak. Kemudian bisa menggantikan tayangan yang lebih baik seperti memberi edukasi atau memberi hal-hal yang bersifat positif. Kemudian orang tua menjelaskan bagaimana mengatur privasi di media sosial dan memfilter dengan bijak apa yang pantas dibagikan dan apa yang pantas untuk disimpan untuk diri sendiri. Kemudian menjadi monitoring dalam lingkungan. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa situs negatif yang dapat mempengaruhi perkembangan remaja. Khususnya itu situs berbau pornografi yang sudah merajalela di dunia digital. Nah, remaja bisa dipantau dengan tidak boleh
melakukan mengawasi dengan mudah. Sebagai orang tua, ia harus menguasai jenis gadget yang diberikan pada anak-anak. Hal ini berguna saat melakukan pengecekan berkala, mengecek histori apa saja yang sudah dibuka oleh remaja, atau membuka hal-hal yang tidak boleh dilakukan, atau mengecek hal-hal yang berbau positif. Nah, peran orang tua juga sangat aktif diperlukan dalam membangun moral anak sejak dini. Peran orang tua harus lebih dulu hadir dalam kehidupan anaknya sebelum mengenalkan anak pada dunia teknologi. Nah, mungkin itu saja solusi yang dapat dilakukan orang tua dalam mendidik anak di era globalisasi ini. Demikianlah presentasi dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.